Kembali lagi di Midnight Live. Oke, kita langsung baca berita nih Tong ya. Yang pertama, siapa bilang belajar nyetir itu nggak menegangkan? Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pengemudi minibus yang diduga masih newbie, yang kalau mau belok harus ngitung dulu pakai rumus fisika, bikin geger satu jalanan. Minibus putih ini bukan sedang ikut Fast and Furious, tapi entah karena grogi, panik, atau salah injek pedal langsung nerobos kemacetan kayak lagi ikut drag race. Main nyelonong dan nyeruduk. Satu motor, dua mobil, bahkan 4 kendaraan jadi korban. Wow. Tidak cukup sampai di situ, mobil pun mundur teratur, bukan untuk parkir tapi buat nabrak mobil lain di belakang. Bonusnya nabrak tembok rumah warga. Kalau ini ujian SIM, kemungkinan besar nilainya 0. Karena yang nilai kabur, takut ketabrak. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam tabrakan beruntun ini, tapi seorang wanita pengendara motor mengalami luka cukup parah dan kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Jadi buat yang belum mahir nyetir, mending latihan dulu di lapangan kosong, jangan langsung ke jalan raya. Rakyat sudah banyak ujian hidup, jangan ditambah uji nyali di jalan. Benar. Oke, selanjutnya ada berita apa lagi Tong? Lanjut nih, kalau tadi orang nggak bisa nyetir bikin ganggu pengguna jalan, kali ini giliran perjalanan kereta Wus mendapat gangguan. Bukan gangguan karena cuaca atau kerusakan mesin, tapi tersendat karena layangan. Jadi tercatat ada 169 gangguan jaringan listrik akibat layang-layang yang nyangkut di atas jalur listrik aliran atas kereta cepat Wus. Gara-gara layangan, kereta jadi slow-mo. Nah, biar nggak makin sering terjadi, petugas KCIC bersama polisi langsung melakukan patroli di 5 wilayah yang dilintasi jalur Wus. Bocah-bocah yang ketahuan main layangan langsung diberi edukasi agar jangan bermain di dekat jalur kereta, biar layangannya nggak bikin listrik macet. Listriknya macet nih, takut nyangkut lagi, macet lagi listriknya. Jadi mari kita sama-sama jaga agar kereta cepat Wus tetap melaju kencang tanpa hambatan. Karena kalau layangan terus bikin gangguan, bisa-bisa kita semua yang telat sampai di tujuan. Iya. Oke. Lebih cepet layangannya. Gitu ya. Lanjut Bung. Biar cepet. Iya. Satset. Iya, biar gak mandek ya. Oke. Nah, kalau Wush tersendat karena layangan, ini Liga Tarkam tersendat gara-gara adu skill. Bukan skill main bola, tapi skill bertarung penonton versus polisi. Waduh. Jadi laga final Liga Tarkam di Banjarnegara, Jawa Tengah antara Potato Reborn dan GRKP FC yang digelar di lapangan Kayu Aren, Pagentan berakhir bukan dengan tepuk tangan tapi dengan tendang-tendangan. Belum selesai pertandingan, penonton sudah mulai masuk lapangan, alhasil bentrokan pun terjadi. Polisi dengan sigap langsung berusaha menenangkan, bukannya bubar, polisinya malah kena tackling. Yang ditekel polisi. Iya. Bukan kartu merah lagi tuh. Waduh. Akibatnya 3 polisi dan 1 supporter terluka. Nah, harapannya di laga berikutnya yang masuk ke lapangan cukup bola dan pemain saja ya. Penonton cukup dukung, nggak usah ikutan bertanding. Lagian penonton nggak ikut suit, ikut main. Selanjutnya apa lagi Tom? Lanjut, ada aksi penipuan dan pencurian emas senilai 30 juta rupiah di Maros, Sulawesi Selatan. Pelakunya duo maut pria dan wanita yang ketangkep pas lagi muter-muter cari korban baru. Mereka disergap unit Jatanras Polres Maros di Jalan Poros Takalar. Modusnya nih, pasangan ini ngaku-ngaku dari dinas sosial. Katanya sih bisa nyembuhin penyakit calon korbannya. Di hadapan polisi, pelaku bercerita target korbannya adalah wanita lansia. Pelaku meminta beras, air, serta 1 set perhiasan emas kepada korban yang dimasukkan ke dalam kantong kresek. Lalu tanpa sepengetahuan korban, pelaku berubah jadi pesulap. Satset, sulap, selip.
Kantong kresek yang berisi emas ditukar sama kantong kresek berisi batu dan benda berat lainnya. Kedua pelaku akhirnya harus mendapat terapi kejujuran. Di balik jeruji besi, pelaku kini diancam hukuman 4 tahun penjara. Jadi nih buat aumannya, jangan gampang percaya sama orang yang tiba-tiba datang nawarin kesembuhan segala macam penyakit. Apalagi kalau pakai syarat minta emas. Mending ketawa bareng aja di Midnight Live. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Apa man? Itu episode minggu lalu ya. Lanjut. Sudah habis dong. Habis. Saya ketagihan nih padahal. Padahal Otong lagi semangat siaran. Kayaknya Otong ingin mengambil posisi saya sebagai presenter. Udah siap Tong ya? Jelas saya tidak siap. Gak apa-apa, pelan-pelan. Lama-lama mundur.